Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, kembali lagi di channel 7 Buah. Apa kabarnya? Saya doakan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini kita akan membahas tentang bangsa Yahudi yang pastinya akan berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Apakah Anda tahu bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji 3 hal kepada bangsa Yahudi? Dari 3 hal janji itu, 2 telah terjadi dan 1 belum terjadi. Apa kira-kira janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Untuk itu, di video ini kita akan membahas tentang 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Sahabat 7 Buah yang dimuliakan Allah, Yahudi merupakan suku bangsa yang merangkap sebagai agama. Kata Yahudi diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yahuda atau Yehuda. Ini adalah salah satu dari 12 anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Yakub alaihissalam memiliki nama lain yaitu Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari kata Isra yang berarti hamba dan Il yang artinya Tuhan. Jadi Israel artinya hamba Tuhan. Nama dengan arti yang sangat bagus. Tetapi tidak seperti orang-orangnya yang melakukan pembantaian di tanah Palestina. Kemudian karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, ada banyak sekali nabi yang diutus kepada kaum ini melebihi jumlahnya nabi yang diutus di tempat lain. Dan karena memang terkenal akan kesombongan dan keras kepalanya, banyak dari nabi-nabi itu didustakan mereka. Bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong? Maka beberapa orang di antara kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-87. Bangsa Yahudi telah membunuh Nabi Isa, Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi lainnya yang padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya membunuh Nabi Isa, tapi tidak berhasil. Dan kini kita akan membahas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi, dan 2 diantaranya sudah terjadi. Bangsa Yahudi memang terkenal dengan bangsa yang sering meremehkan bangsa lainnya. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa mereka lah yang terbaik dan paling istimewa di muka bumi ini. Sifat bangsa Yahudi ini ternyata bukan sekedar kebetulan, sebab Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kejahatan kedua itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat tersebut diturunkan di kota Mekkah, jauh sebelum kaum muslimin mempunyai kekuatan di kota Madinah. Dalam sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran. Dahulu sekali keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Ketika itu Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Peristiwa itu terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara tahun 66 sampai 135 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama.
Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat kedua. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat kedua. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke tempat-tempat lainnya. Dan sekarang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua untuk bangsa Yahudi, dan ini juga sudah terjadi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kepada bangsa Yahudi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih mereka giliran untuk menguasai dunia setelah sebelumnya bangsa Yahudi ini berhasil dihancurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Yahudi untuk memberikan kesempatan pada mereka bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Bisa kita lihat di zaman sekarang, kaum Yahudi sekarang sedang menguasai dunia hampir di seluruh aspek kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, hingga pemerintahan dunia. Hal ini dibuktikan di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-6. Jika kita mendengar ayat tersebut, bukti nyatanya bisa kita lihat bahwa Amerika Serikat dan benua Eropa yang memiliki hanya 1-2% orang Yahudi di sana. Namun, sebagian besar Yahudi berhasil menguasai Amerika dan Eropa. Tak hanya itu, saat ini teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang sebagian besar diciptakan oleh orang-orang Yahudi, dan kini terbukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menguasai kembali negeri Syam atau Palestina. Bahkan bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Lalu yang sebelumnya bangsa Yahudi ini mengungsi dan terpencar ke beberapa negara, kini mereka pada berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri Palestina tak bisa dicegah dan tak bisa dibendung oleh kaum muslimin. Kesombongan kaum Yahudi makin meningkat, yang mana ekonomi dan militer mereka di-backing oleh Barat. Dan sekarang masuk ke dalam janji Allah yang ketiga dan belum terjadi. Penderitaan umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh dunia. Kekejaman yang dilakukan oleh Yahudi Israel hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada pertama kali, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7. Ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memastikan suatu hari nanti bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari bumi ini. Kaum muslimin akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh bangsa Yahudi di Palestina. Dan menurut berita yang beredar, usaha penghancuran Masjidil Aqsa itu ada dua sebab. Sebab yang pertama karena menurut pemahaman mereka di bawah Masjidil Aqsa ada kuil Nabi Sulaiman. Yahudi berusaha mengeluarkan kuil tersebut yang nantinya akan mengakibatkan runtuhnya Masjidil Aqsa. Sebab yang kedua karena Yahudi memang sengaja menyulut emosi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Di hari menjelang kiamat nanti, kaum muslimin akan merebut kembali tanah Palestina dan Masjidil Aqsa.
yang ketika itu kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh seorang keturunan Rasulullah SAW, yaitu Imam Al-Mahdi. Janji ketiga ini masih belum terjadi dan pasti akan terjadi. Palestina dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kaum muslimin sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang dulu pernah menaklukkan tanah Palestina. Sahabat muslim 7 buah, itulah tadi 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi, dan nantinya janji ketiga pasti terjadi. Kita hanya menunggu waktu saja. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.